Ditambah gaji pokoknya berarti udah 20 sekian juta lah ya. Nah, tes kemampuan bidang itu ini nih baru lebih ke Oke guys, balik lagi di Afterwork Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari pegawai negeri sipil, bener gak sih? PNS, pegawai negeri sipil. betul pegawai negeri sipil. PNS. Bukan pegawai nasional sipil. Oke, jadi PNS kali ini dari Dirjen Imigrasi ya? Betul. Imigrasi, jadi tugasnya ini ya di bandara dia. Menarik nih, buat lo yang mau jadi PNS, ini ada sumbernya sekarang, gue tarik langsung. Lo lihat seragamnya lengkap, seragam, gendut, kaya. Apaan sih? Karena yang kita bilang di sini Orang kaya, orang kaya semua cuy. lu miskin baru pulang kerja. nggak undang. Oke, langsung aja, biar lo nggak penasaran lagi gimana nih caranya tamu kita saat ini nih jadi PNS sampai sekarang. Mantap. Oke, bro, nama lo siapa? Kenalan dulu. Nama gue Raski. Apaan sih takut Gitu. Ada narasumber itu tahu sih nggak bisa ada namanya nih. Oke. Namanya Raski. Raski. Jabatan sebagai Saya sebagai analis keimigrasian pertama di kantor imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta. Jadi kerja di Bandara Soekarno-Hatta ya? Ya, kerjanya untuk sementara saya di bagian di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, mantap. Nah, yang mau kita bahas kali ini tuh gimana caranya dia masuk jadi PNS, karena tahapannya panjang banget kan? Yes. Lo udah pernah apply jadi PNS? Alhamdulillah gue udah 3 kali apply. Gagal gue. Karena susah banget nih, dia jago. Gue dari tadi udah bingung, ini kok beda mukanya mas? Ini sebelum ya? Masih susah ya? Masih susah ini. Enggak, Kalau ini di Zoom awal-awal susah. masuk. Ini awal masuk. Oh, sekarang udah lebih sekarang ini ya? ya. Ini masih susah, ini udah sejahtera. PNS. PNS, gara-gara PNS. Langsung di ACC nikah. Aduh. Oke, gue mau nanya sama lo nih. Lo waktu habis lulus kuliah, dulu kuliah di mana? Gue kuliah di UGM. Di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Jakarta. Jurusan Hubungan Internasional. S1 ya? Ya, S1. Oke, lo lulus dari UGM, terus lo langsung apply kerja. Ya, Lo apply kerja di mana aja? Gue sempet apply kerja banyak sih, ya PNS salah satunya. Terus gue pernah apply di Unilever juga, tempatnya Ibun. Terus gue pernah apply di Danone. Gue juga pernah sempat apply jadi pegawai honorer di Kemenko Polhukam. Oke. Dan gue juga terakhir pernah apply jadi staf lokal untuk kedubes mana aja sih. Gitu. Yang lo masuk tahap selanjutnya atau wawancara atau apa aja? Ingat nggak? Kalau yang tahap wawancara kayaknya nggak ada sih, cuman yang Kemenko Polhukam aja, dan kebetulan gue sempat keterima gitu. Jadi tahapannya itu waktu itu pada saat itu PNS kan masih belum buka. Oke. Nah, tahun 2017 ya. 17 masih susah. Ya, 2017 pertengahan itu ada kayak lowongan gitu kan, mouth to mouth sih memang di Kemenko Polhukam, dan gue daftar dan alhamdulillah gue keterima jadi staf honorer di situ kan. Staf honorer gue selama satu semester lah istilahnya, karena pada saat akhir tahun PNS itu CPNS buka waktu itu. CPNS 2017 akhir. 2017 akhir. Dengan kondisi gue masih di Kemenko Polhukam. Nah, pada saat gue konsultasi dengan atasan gue di Kemenko Polhukam, ternyata dia memang approve gue untuk daftar CPNS gitu kan. Dan akhirnya gue daftar di CPNS dan alhamdulillah terima. Oke, jadi lo daftar di Kemenko Polhukam, terus keterima di PNS di Dirjen Imigrasi. Dirjen Imigrasi Itu first try lu? First try. First try. Nah, apa sih yang membuat lo mau apply jadi PNS tuh? Soalnya kita dengar juga kan banyak lah hal-hal negatif jadi PNS karena susah segala macam. Banyak sih. Kalau itu ini kayak gue di interview zaman gue tes CPNS. Iya, gue tahu. Dia dirjen sebenarnya. Siap komando. Ada itu pertanyaan pada saya interview itu ada kayak kenapa sih kamu pengen jadi PNS gitu. Oh, boleh tuh lu jelasin. Iya. Lu jawabnya apa begitu? Kalau jawabnya gue pengen jadi PNS karena gue look up to my father gitu. Bokap gue itu PNS dan alhamdulillah beliau sudah pernah mencapai menjadi pejabat publik. Tapi perlu diingat ya, sorry gue potong nih, perlu diingat lu nggak pakai orang dalam sama sekali kan? Pure ya? Pure otak dia berarti.
mau kaya pinter goblok. Ya, kenapa gue berani ngomong pure? Karena bokap gue tidak ada sangkut pautnya dengan instansi dirjen imigrasi. Yes. Bokap gue itu di Pontianak, beliau sebagai pejabat publik juga di dalam kota, bukan dalam kota sih maksudnya Pemprov gitu. Nah, sedangkan gue kan mengambil pemerintah pusat seperti itu. Nah, jadi waktu itu gue jawabnya adalah ya gue look up to my dad gitu kan, bokap gue adalah PNS. Gue melihat suka dukanya dia, perjalanan karirnya dia, dan gue memang tertarik untuk menjadi PNS, dan ternyata bokap gue juga seneng dengan pilihan gue untuk menjadi PNS, dan gue digembleng lah istilahnya dari gue udah masuk SMA. Kalau kamu mau jadi PNS harus seperti ini gitu. Ini yang mau gue highlight tuh jawaban dia yang jujur tuh tentang dia ngelihat bapaknya terintegrasi dari bokapnya. Terus makanya tuh kayaknya yang nge-interview dia langsung tersentuh hatinya. Iya. Tapi jujur kalau gue jadi Raski mungkin itu gue pikirin berkali-kali kayak, aduh, gue ngomong aja bokap gue PNS. Iya. Itu pasti. Tapi apa gitu yang menyebabkan? Di situ sih gue lebih menekankan di saat gue melihat bokap gue menjadi PNS dan dia sudah mencapai target seperti itu, otomatis gue berpikir gue harus set the bar higher than my dad. Oh. Pada saat bokap gue bisa di sini, gue harus bisa di sini. Gitu. Tuh, lo yang mau apply kerja jadi PNS harus kayak gini nih. Contoh. Nggak perlu bokap lo harus PNS untuk masuk PNS ya? Iya, nggak? lah. Perlu. Tapi intention lo harus jujur. Oke, langsung aja tahapan jadi PNS. Coba lu detail satu-satu tuh apa aja tuh tahapan. Oke, tahapan tahapan pas PNS. apply kerja tuh harus ngapain aja. Iya. Oke, tahapan PNS itu di sini juga nih yang membuat kita bener-bener pure, tidak ada yang namanya orang dalam lah atau apa itu karena sistemnya sudah online. Jadi pada saat kita mau apply menjadi CPNS itu sebelum tes kita kan ada seleksi administrasi, seleksi berkas. Administrasi Bukan? pertama ya tuh. Ya. Administrasi pertama. Seleksi administrasi berkas itu adalah Tipsnya apa pasti tuh biar tahu. bisa lolos tuh? Kalau administrasi itu nggak ada tipsnya. Kita memang benar-benar harus sesuai dengan kriteria yang sudah dikeluarkan oleh kementerian yang melaksanakan rekrutmen CPNS. Apa aja tuh Kayak yang misalnya berkasnya? berkasnya itu ada bukan sertifikat sih, kayak ijazah S1, transkrip lu, terus habis itu Ijazah? ya, terus akte lahir. Akte lahir. Habis itu apa lagi ya? Ya, yang dasar-dasar sih kayak misalnya lu mau KTP. ya KTP, terus SIM, terus habis itu kalau misalnya nggak ada SIM ya pakai nggak ada KTP pakai SIM. Terus kartu keluarga, ya, begitu-gitu yang Kalau nggak ada SIM KTP kakak pakai apa? kan ada akte lahir. Akte lahir masih bisa berarti ya? Masih bisa. Nggak ada akte lahir? Ya bikin. Bikin apa nih? Bikin apa? Bikin akte lahir. Oh. Kalian bikin keluarganya dulu. Iya. Oke. Saya bang Terus administrasi lo beres. Oke, lu beres sana. administrasi. Nanti kan pasti ada ada pengumumannya tuh kayak beberapa minggu atau beberapa bulan kalau nggak salah gitu kan. Setelah ada pengumuman pasti nanti dikasih tahu tuh jadwal tesnya. Oke. Jadwal tes. Tesnya itu masing-masing kementerian itu punya yang beda, punya kayak yang beda-beda sendirilah tesnya apa aja gitu ya. Tapi yang pasti yang pertama itu adalah seleksi kemampuan dasar yang pakai komputer. Oke. Oh itu Nah. kemampuan dasar. Betul. Itu tempat gua nggak lulus tuh. Nah itu. Ya, banyak. Memang Gua nggak lulus tuh. Tipsnya apa tuh? memang untuk yang SKD ini Banyak orang bodoh nggak lulus kan? Gua soalnya. bener-bener untuk memangkas partisipan yang ikut gitu loh. Jadi dari katakanlah ada sekitar 1 juta orang nih yang daftar untuk satu formasi gitu, untuk satu lowongan gitu kan. Dari 1 juta itu pada saat kepangkas itu bisa kepangkasnya hampir 70-80% kepangkas gitu. Emang SKD itu namain sih? dulu? Nah, Tesnya SKD itu tesnya itu berbasis komputer ya. Nah, berbasis komputer itu ada 3 yang dites. Pertama itu tes kemampuan pribadi, tes karakteristik pribadi. Oke. Kedua itu tes intelijensia umum dan tes wawasan kebangsaan. Oke. Gitu. Nah, kalau tes wawasan kebangsaan itu adalah kayak zaman lu SMA, pelajaran sejarah itu banyak yang keluar ternyata. Oh, terus gue tahu nih, Raski dulu sekolahnya IPA bukan IPS. Belajar sejarah itu dikit banget. Iya, Nah, itu emang. gimana caranya tuh? Nah, lu gimana? Kebetulan gua nggak pernah belajar sejarah. Jadi banyak sekarang yang namanya iya, banyak tuh sekarang tryout CPNS, Pak. Oh gitu. Tryout CPNS itu tryout SKD CPNS itu banyak.
Bayar gratis. Ada yang gratis, ada yang bayar gitu. Dan gue selalu ngambil yang gratis sih, yang online gitu. Gratis, Banyak. kalau bayar? Gratis, oke. Banyak. Nah, jadi di situ ada tryoutnya dan memang soal-soalnya itu banyak yang mirip gitu loh. Oke. Jadi kayak lu ditanya nih Super Semar, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Rumroyen itu juga ada gitu. Nah, tapi itu sedikit-sedikit karena yang utamanya itu mereka hanya minta kayak materinya dari Undang-Undang 1945 dan seputar Pancasila. Jadi lo harus hafalin itu ya Pancasila. Ya bener, Pancasila. Terus kayak UUD 1945 itu tuh kayak yang ada yang tentang HAM pasal 28 itu kan ada gitu. Nah terus lo belajarnya berapa lama tuh? Itu Iya sampai ke tes ya? Iya, Sampai ke tes. Berapa lama tuh persiapan lu deh? persiapan gua Persiapan. ya gitu-gitu aja sih, gua nggak nge-track banget ya, kayak paling sebulan tuh misalnya gua ngambil tryout kayak yang sekeinginan gua aja gitu, kayak yang Berapa seminggu tuh? sekali Seminggu gitu. sekali. Ya, paling seminggu sekali gua ikut tryout, terus habis itu kayak gua baca-baca gitu-gitu doang, nggak yang bener-bener nyiapin banget sih gitu, tapi karena gua tahu triknya untuk ngerjain soalnya gimana dan gue tahu kelemahan gue di mana, ya mungkin gue maksimalin di situ aja setiap kali gue belajar gitu. Oke. Jadi taunya harus tahu kelemahan lu dulu di mana Ya, gitu betul. ya. Sehingga Kayak- lu ningkatin yang lu lemah ya. Nah biasanya nih orang kalau lagi ngerjain tugas itu kan suka tek-tek-tek-teknya dari 1 sampai 100 gitu kan. Minum dulu, minum dulu, minum. Oke. Buset, tumpah pak. Gak apa-apa lah. Karena ada banyak bantuan dari sini. Iya. Oke. Biasanya tadi berapa? 20 orang ya? Iya. Di studio ini untuk ngisi. Kita udah Iya. sama mahal banget sih. Oke, anyway lanjut. Jadi proporsi tesnya itu tuh 30 soal tes wawasan kebangsaan, 30 soal tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum tuh lebih ke matematika. Oke. Lalu tes karakteristik pribadi 40 soal. Total Karakteristik 100 pribadi soal. Karakteristik pribadi itu tidak ada jawaban yang salah. Jadi setiap jawaban ada poinnya masing-masing 1 sampai 5 gitu. Tapi ada bukan jawaban salah tapi jawaban dengan poin tertinggi. Gitu Ya, sebenarnya. betul, dengan jawaban poin tertinggi. Contohnya kayak misalnya ada pertanyaan kayak gini. Misalnya Anda diminta oleh atasan untuk mengerjakan suatu proyek dengan deadline tanggal 27 Maret gitu kan. Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya macam-macam tuh, jawabannya ada macam-macam. Apakah Anda akan melakukan menyelesaikan lewat tanggal 27, menyelesaikan sebelum tanggal 27, menyelesaikan pas tanggal 27, meminta atasan untuk menambah deadline dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah, jawaban yang paling benar itu apa gitu, kita nggak pernah ada Apa yang tahu itu? gitu. Kalau jawaban dengan poin tertinggi itu apa? Nah, itu pertanyaan yang gue dapat dari tryout ya. Oke, Karena oke. pada saat tes aslinya kan nggak dikasih tahu gitu hasilnya. Nah, pada saat gue ngambil di tryout, ternyata jawaban yang paling benar adalah menyelesaikan tepat di tanggal 27 gitu. Tapi jujur kan gue tuh tes PNS 2 atau 3 kali ya. Gue pernah ketemu Raski sebelum pas dia udah jadi PNS, terus dia ngasih tips gue itu, dia ngasih tips gue yang tadi, dan gue lulus yang beneran kepribadiannya, Iya. tapi SKD kagak gue. Itu kan di SKD. Iya maksudnya SKD. itunya lulus yang Oke, yang tes pribadinya Iya, oke. Ya Itu betul. bagian kebangsaannya kayak. Iya. Oke, benar. Sejarah Karena hancur. Iya, betul. Karena untuk tesnya itu pun misalnya nih total nilainya kalian lulus lewat passing grade. Tapi dalam satu bagian ada yang tidak lulus passing grade, itu dianggap tidak lulus gitu. Bener. Jadi harus lulus semuanya Harus ya? lulus semuanya dan totalnya juga harus di atas gitu. Betul, Kalau betul. misalnya totalnya di atas tapi ada satu bagian yang tidak lewat passing grade, ya nggak lulus. Dan itu dengan catatan lu juga harus lebih tinggi daripada kompetitor yang lain kan? Ya, kan? betul. Dan itu misalnya juga salah satunya. Harus top 25 gitu kan. Yes. Ya. Lo harus nilainya harus top 25. Bener. Jadi nggak cuma lulus pas-pasan lah. gitu ya. Betul. Oke, setelah tes apalagi tahapannya? Nah, setelah tes SKD itu ada yang namanya tes kemampuan bidang. Oh, ada tes Nah, tes lagi. kemampuan bidang ini masing-masing instansi kementerian ada yang beda-beda gitu. Oke. Kalau misalnya di tempat gua kemarin tes SKB ini, tes kemampuan bidang ini nanti nilainya digabung bareng dengan si tes wawancara. Oke. Gitu. Oke. Karena ada beberapa yang pada saat tes SKB dipangkas lagi tuh buat wawancara gitu. Tapi lu digabung saat itu? Kalau kita digabung, jadi Bentar, yang sorry. sudah lulus SKD. Tadi gue lupa nanya di awal, lo posisi yang kosong waktu itu apply-nya apa? Oh, posisi yang kosong Berapa itu orang dulu? analis keimigrasian pertama sedang dibuka Oke. waktu itu. Berapa orang itu tuh? dan itu waktu itu gue ngambil itu karena sesuai dengan jurusan gue gitu loh. Oke. Ada Apa jurusan tadi? hubungan internasional. Hubungan internasional. Ya.
untuk totalnya orang yang apply itu kemarin sih kalau nggak salah yang diterima itu pembukaannya itu 1.800 orang. Administrasi ya? Enggak, memang total semuanya. Semua yang akan diterima di akhir itu 1.800 orang dengan komposisi sekitar berapa ratus untuk cewek, berapa ratus untuk cowok gitu. Gua nggak begitu hafal. Lumayan Cewek ini ya, Iya. lumayan besar tapi ya. Iya, lumayan besar 1.800. Tapi ternyata waktu dicek karena itu adalah CPNS pertama yang dibuka pada saat masa pemerintahan yang sekarang, itu yang daftar sekitar 1 juta lebih orang untuk satu formasi itu doang. 1 juta orang jadi 1.800. Ya. Lu pikir rasio itu 1:1? Ada rasionya nanti Tolong deh ada rasio di sini. Iya. Terus tolong ada ini gambar 1 juta umat sebanyak apa? cukup nggak di screen gitu 1 juta umat Gitu. Dan alhamdulillah ya rezeki lah ya istilahnya mungkin ya gue dapat. Terus lanjut tadi lo tes ke bidang dalam Ya, bidang tes itu, dalam bidang itu digabung tes sama SKB. wawancara. Ya, digabung sama wawancara karena yang kalau instansi lain tuh kan ya, gue tadi kasih tahu ada yang setelah SKB dipangkas lagi baru bisa interview. Nah, kalau yang ini enggak, lu lulus SKD, lu bisa ikut SKB plus wawancara gitu. Oke. Sekarang udah pisah. Kurang tahu juga sih kalau yang sekarang gimana. Udah lulus lah. Iya. Terus tes kebidangan tuh isinya apa? Nah, tes kemampuan bidang itu ini nih baru lebih ke dalam kayak job desk lu nanti di migrasi itu seperti apa gitu. Karena ada pertanyaan kayak misalnya undang-undang tentang aviasi, ada juga ditanya tentang KUHP dan segala macam. Jadi, nah ini nih kadang ya jadi agak-agak Harus susah, tricky ya. agak tricky karena bidang gua ada juga karena di bidang gua ini kan hubungan internasional dan gua belum pernah nih ngerjain KUHP gitu kan. Gua belum ngerjain KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kalau nggak salah ya. Oke. Jadi pada saat gua tes itu ya memang nilai gua pada saat gua lihat jeblok di situ. Oke. Jeblok guys. Iya. Jadi hampir gagal. Iya, hampir gagal. Cuman Menarik. alhamdulillah didongkrak oleh interview. Oke. Gitu. Kenapa nih interviewnya apa nih? Menarik nih. Nah iya interviewnya itu ya kayak tadi tuh. Oh, yang jujur itu. Lu ditanya, lu kenapa pengen jadi PNS gitu. Terus Terus apa ditanya lagi selain itu pengalaman kerja lu, Oke. gitu kan. Habis itu kuliah. Kalau mana sempat sih, kerja gitu. di ini juga tadi. Iya, gue kerja di Kemenko Kemenko Polhukam. Nah itu mungkin sebagai poin penting juga itu karena gue pernah bekerja di Instansi pemerintahan. Gitu. Gitu. Nah, habis itu ya sedikit-sedikit sih gitu. Dan itu kan bener-bener tergantung oleh penanyanya gitu Iya, ya. benar. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan dasar seperti itu sih pasti ada gitu ya. Yang Tapi unik ada nggak pertanyaan yang unik? unik kalau di gua sih kemarin waktu itu sempat Apa? pernah disuruh kayak gini nih. Jadi gua kan sempat exchange nih waktu kuliah. Oke. Nah waktu gua exchange Kemana tuh? Gua ke Australia waktu itu. Ada bahasannya nanti tapi ya. Di sana setelah pada saat itu kan si penanya, si interviewernya ini kan pasti tahu gitu kan resume gua seperti itu. Gua disuruh memperkenalkan diri gua menggunakan bahasa Inggris. Ya. Coba boleh sedikit nggak di sini? Boleh sedikit. Ya, ngapain? Ya, 2 kalimat lah. Ya, paling kan cuma ditanya kayak oke, good morning sir, my name is Razaki Takwarifanda and you can call me Raski. Gitu aja paling. Ya, habis itu kayak ya ngasih Tapi tahu. pertanyaan iseng ya kayaknya. Iya, Kalau pertanyaan ada iseng action, gitu. pasti dia bisa Tapi ngomong kayak gitu. gue gitu yang tiba-tiba gue disuruh pakai bahasa Inggris. Iya, benar. Jadi terus ya udah habis itu paling pertanyaan-pertanyaan mendasar lagi sih. Jadi satu-satu pertanyaan yang unik menurut gue pada saat gue ditanya itu cuma itu doang kayak yang buat Pas apa? lo di interview ada orang lain nggak? Ada, maksud gue ada aplikan lain nggak? Ada. Ada. Jadi tuh dibikin Oh, gitu? bentuk U gitu loh. Jadi kayak di sini ada dua interviewer, di sini ada 2 interviewer, di sini ada 2 interviewer Ganti-gantian, lagi. pindah-pindah. Itu- Nggak pindah-pindah. Jadi maksudnya kayak kita satu aja di orang itu, tapi yang lainnya ada lagi gitu yang lagi interview juga. Pas di situ ada yang nggak keterima nggak? Atau di situ udah keterima semua tuh? Wah kurang tahu gua. Itu pasti Kayaknya keterima SKD-nya aja gitu loh. Tapi ada beberapa familiar faces pada saat gua mau interview kan kita kan pasti kayak hai kenalan gitu kan. Kenalan beberapa tai lah ya, gitu. kenalan gitu. Jadi kayak ada beberapa familiar faces yang akhirnya setelah keterima kita satu kantor nih di kantor imigrasi kita gitu. Ada beberapa gitu kenalan. Oh kemarin kan ketemu pas interview ya gitu-gitu aja sih. Nggak, yang mau gue tanya tadi tuh sebenarnya kayak apa sih yang menurut lo tuh lo beda dari yang lain terus lo keterima Yes. di PNS itu? Kalau Kelebihan lo apa? gua mungkin itu adalah
di saat lu punya pengalaman aja sih. Kayak misalnya kayak kemarin kan gue sempet dapet nih pengalaman kerja di Kemenko Polhukam. Nah pada saat gue interview kan ditanya tuh pengalaman kerja gue seperti apa. Nah gue kasih tahu. Jadi gue bilang sama mereka, saya sudah mengerti bagaimana cara kerja di pemerintahan. Saya mengerti bagaimana untuk support atasan, bagaimana gue harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan instansi dan seperti itu. Gitu loh. Nah, Mungkin itu. Nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak tips-tips khusus yang buat yang mau jadi PNS nih, yang mau apply jadi PNS? Lo kasih tau ke mereka, ada nggak tips-tips khusus supaya mereka keterima jadi PNS? Apakah pengalaman kerja tadi sebelum jadi PNS itu sangat penting menurut lo atau gimana? Ya mungkin itu bisa menjadi salah satunya sih. Cuman rata-rata kan banyak nih orang yang lulus fresh graduate itu tuh pengen jadi PNS. Itu nggak masalah. Kalau menurut gue pribadi adalah tipsnya itu adalah lu harus bener-bener lulus di SKD dulu. SKD. Jangan kayak gua nggak lulus. memang SKD itu sulit, tapi ya mau nggak mau emang harus dilewati. Kalau misalnya lu sudah lulus SKD, nah kemungkinan untuk mengikuti SKB kayak gue tadi, gue jeblok nih SKB-nya, tapi bisa gue dongkrak di interview gitu. Dan kebetulan interview gue juga nilainya tinggi gitu. Oke. Jadi ngedongkrak di situ gitu loh. Nah, oh iya satu tips lagi deh buat yang SKD. Apa tuh? Nah, biasanya kan orang kalau misalnya lagi ngerjain ujian itu kan suka kayak yang ngerjain dari 1 sampai 100 step gitu kan. Nah, perlu diketahui. Ya, perlu diketahui kalau misalnya udah kayak gitu kan ada nih yang namanya tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi itu lebih kurang kayak tes psikologi, dan kalian tahu kan tes psikologi itu tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kalian. Nah, otomatis pada saat kalian mengerjakan selalu kerjakan TKP dulu. Kerjain TKP dulu secepat mungkin, sebetul mungkin. Setelah itu baru kalian pindah ke TWK atau TIU, di mana yang paling menurut kalian lebih tinggi, lebih bisa tuh apa gitu. Kalau misalnya gua kemarin kan tes intelijensia umum, matematika gua tuh jelek banget, gua nggak bisa ngitung gitu soalnya. Goblok lah ya. Gitu. Jadi setelah gua ngerjain TKP dulu, TKP tuh gua ngerjain kayak 2 soal 1 menit gitu. Jadi udah selesai, baru gue pindah ke tes wawasan kebangsaan, dari mana kayak pada saat gue kuliah itu gue bidang kita gitu kan, tes wawasan kebangsaan, karena ada Pancasila segala macam gitu kan, gue kerjain kayak 1 soal 1 menit. Nah baru tuh di akhir gue ngerjain TIU gitu. TIU itu apa tadi? Tes intelijensia umum. Terakhir lu ya? Terakhir banget. Padahal itu salah satu yang susah ya. Apanya? TIU itu iya, susah ya? Karena TIU itu susah. Terakhir lu taruh. Gue kerjain terakhir, betul. Tapi lulus kan? Ya alhamdulillah. Beli cuy. Beli. Apa? Kata dia bisa beli 50.000. Apakah? Tapi harus lulus dulu. Oh iya, lulus dulu dong. Jadi sebenarnya bukan di TAIS ya. Oke, gue mau ngulik sebentar nih, soalnya Rasti gue tahu dulu tuh dia mau apply sebenarnya jadi dokter. Tapi nggak kesampaian. Iya. Nggak kesampaian. Sekarang jadi PNS, gue mau nanya nih. Karena dari dokter sampai PNS itu prosesnya sama-sama panjang. Lo harus tes segala macam, naik jabatan. Dokter juga gitu. Lo harus tes, lo harus pada bunuh diri. Iya, ambil ini, ambil itu. Nah, kalau lo dikasih kesempatan sekali lagi nih untuk ngulang, lo mau jadi PNS atau mau jadi dokter, lo pilih apa? Gue tetap akan ngambil jalan gue jadi PNS sih. No regrets. Kenapa? Karena ya gue untuk menjadi PNS sekarang gue menikmati pekerjaan gue, gue senang dengan lingkungan kerja gue, dan gue juga alhamdulillah gue sekarang sudah married, gue bisa menghidupi keluarga gue melalui PNS. Mana cincinnya? Apa? Enggak, gue pakai lah. Ya, takutnya bilang Pak kalau misalnya dipakai terus gitu. 25 tahun kalau pakai cincin, apalagi 10 tahun. Sembarangan Anda. Nah, gitu, karena kalau dan pernah nih, adik gue kan juga dokter nih, adik gue juga kuliah kedokteran. Jadi pada saat lu berhasil ya kuliah kedokteran? Iya, adik gue berhasil kuliah kedokteran dan dia juga kuliah di UGM sekarang. Pada saat gue menjelang gue lulus, waktu gue lagi ngerjain skripsi, adik gue baru masuk tahun pertama nih. Gitu. Nah pada saat gue ngelihat bagaimana adik gue berjuang untuk belajar, bagaimana adik gue sampai nangis nilainya jelek dan segala macemnya, gue langsung kembali lagi berpikir pada saat gue dulu pengen jadi dokter tuh kayak gimana. Gue mikir kayak yang bersyukur lah ya. Bersyukur gue mengambil HI gitu. Tapi emang jalan Tuhan tuh emang selalu. Iya betul sih. HI kuliah di luar negeri, exchange party segala macam. Iya. Dia suka basket kan? Iya. Dia suka pakai tanding sama orang bule lah gitu. Iya benar sih. Oke, anyway sebelum kita lanjut minum dulu nih. Oke.
Oke. Cheers dulu. Silakan. Lu nggak ada cheersan gitu. Cheers dulu. Ini cheers. Sorry. Tumpah anjing. Cheersnya pakai air putih ya. Lu nggak tahu ini? Vodka 90%. Lawak lu. Panas. Demi kekayaan PNS. Yo. Ya, terima kasih. Yang mau sponsor bisa dihubungin di komen. Nggak, lu minumnya harus gini Ki, kayak pas minum. Gue butuh kehangatan. Oke, lanjut. Nah sekarang kan tadi dia udah lulus ya. Lu udah lulus PNS. Gue tuh sekarang mau nanya Ki. Setelah kan lu pasti punya ekspektasi dong sebelum lu daftar dan akhirnya lu lulus gitu kan, lu punya ekspektasi. Ya. Kira-kira gimana setelah lulus PNS itu sama nggak ekspektasinya seperti yang lu bayangkan gitu? Kan kita kan nggak ada yang tahu gitu. 11-12 sih ya, karena gue udah ngerasa dengan gue kerja di Kemenko Polhukam kan. Jadi pada saat gue mau apply PNS dan gue setelah keterima jadi PNS, gue udah tahu maksudnya kayak bakal seperti apa sih lingkungan kerja gue, bakal ngapain sih gue di pekerjaan gue yang sekarang gitu. Jadi kalau dibilang ekspektasi juga kayak yang ya bisa dibilang 11-12 lah gitu. Oke, ya, yang gue mau tanya ini menarik sih, ini menarik banget sih sebenarnya. Gue boleh tahu nggak sih benefitnya berapa? Seru karena cuy, ini Raski tinggal di apartemen mewah. Nih, ini ada fotonya. Di daerah kota Kasablanka. Kokas kota Kasablanka yang which is itu kayak bener-bener center ya. Ya, kerja di PNS tahun terus punya apartemen gini tuh. Gimana bisa orang tuh mau gitu? Ini pertanyaan kuncinya. Ini ya? Oh, lu bisa follow Raski apa? Instagram lu? @rifanski ya, lu bisa follow Raski, nanti lu lihat setiap hari mainnya apa cuy? Tenis, mewah, berenang, mewah, boom. Ini miliaran lah, Udah bisa nikah, udah punya anak, bisa biayain hidup anak istri di apartemen mewah. Itu benefitnya gimana? Gimana? Gue tahu gak sih dikit aja gitu. Kalau dibilang benefitnya sebagai PNS sih ya tidak besar-besar bener lah ya, karena kan kita kan aparatur sipil negara yang mendedikasikan diri kepada publik. Jadi kalau misalnya dibilang benefit juga karena kita digaji dari pajak dan segala macamnya, tidak sebesar teman-teman yang kerja di BUMN, kerja di perbankan dan segala macamnya. Nah, yang kenapa gue bisa dapat? Nah, tapi gue mau tahu itu tahap apa kan? PNS pasti ada kayak bukan gaji pokok aja dong. Iya, ada apa aja sih gitu. Itu kita mungkin mau tahu juga tuh. Kalau kita sih PNS kalau di kita cuman gaji pokok dan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja tuh dihitung setiap setahun atau per bulan? Tunjangan kinerja itu per bulan, dinilai dari berdasarkan bagaimana kinerja lu pada saat lu bekerja. Gitu. Itu bisa berapa persen dari gaji pokok lo? Lebih gede dari gaji pokok. 100%, 200%, 300%. Sekitar bisa dibilang 200-300% Wow. gaji pokok gitu. Wow. Itu kinerja. Kinerja. Dan itu bulan sekali cuy. Iya. Dan gini. Ini lu tolong tulis nih gue. Kan pernah tuh ada berita kan gaji PNS apa gitu kan, contoh 7 juta gitu kan, misalnya eselon berapa lah gue nggak tahu ya. Lu bayangin tuh tunjangan kinerjanya yang tadi dia bilang minimal 200%, berarti 14 juta. Nah, ditambah gaji pokoknya berarti udah 20 sekian juta Iya. lah ya. Dan itu lo baru tahun pertama kerja kan? Gua out aja. Enggak. Oke, terus gaji pokok sama? Ya, gaji pokok sama tuh yang kerja. Kalau tuh yang kerja itu kan dihitung dari kayak absensi lu, terus menilai pekerjaan lu seperti apa, kayak gitu, dan per bulan selalu di refresh gitu. Oke. Jadi Emang kalau misalnya lu nanya nih, kenapa gue bisa dapat apartemen kayak gitu? Ya itu gimana tuh? Ya itu paling karena sebelum gua kerja ya gua juga udah ada tabungan, dan pada saat gua Penting kerja tuh, gua tabung ya? Ya, pada saat gua udah kerja dan gua udah punya tabungan, dan ditambah lagi mungkin ini sih poin pentingnya, bini gua kan dokter. Oh, nanti ada bahasan gimana cara mendapatkan bini dong. Jujur sembarangan Gue ya. juga perlu nonton gitu. jadi gue bisa dong Iya. gimana cara dapetnya. Jadi pada saat bini gua dokter dan dia sudah bekerja kan, dia pasti udah punya tabungan kan. Jadi alhamdulillah mencukupi lah untuk keluarga gitu. Sadis PNS tunjangan kinerja 200%. 200%, Ditambah apartemen mewah kokas, bini dokter. support. Ya, Rasa kita alhamdulillah. Tapi open nggak buat apa namanya yang kedua?
Yang kedua, Apanya nih, open apanya nih? ya Tabungannya jadi nambah gitu. jadi nambah gitu yang kedua. Enggak lah, enggak jangan. Tabungan anak maksudnya. Anak maksudnya. Oh iya. Yang Enggak, kedua baru anak kedua. kedua, iya. Iya. Belum dibicarakan lebih lanjut sih. By udah baru lahir anaknya ya? Maksudnya udah Iya, berapa bulan? baru 4 bulan. 4 bulan, selamat buat Rasti, congratulations. Ini siapa nama anaknya Ki? Nama anak panjang? El Hasik Aslan Rifanda. Wis artinya apa tuh kalau boleh? Ini sedikit pengulitan. Menyimpang banget ya ini ya. Enggak apa-apa, penting. Oke, El Hasik itu kalau di bahasa Arab artinya bijaksana, pintar, terampil. Udah kayak macam Jokowi, unik namain anaknya. Kalau Aslan itu kan dalam bahasa Turki artinya singa. Singa, ya. Jadi kita berharap Ada tuh film. Iya, ya di Narnia sih. Orang banyak mikirnya kayak gitu. Cuman kalau gua mikirnya karena itu bahasa Turki aja gitu. Oh, dulu sekolahnya Turki gitu. Iya, Oh, iya, betul. Bayangin aja itu stand aja. Itu baru Braski. Tesyukul. Jadi ya gitu gua sama bini gua berharap dia menjadi singa itu kan pemimpin ya. Jadi kayak pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang terampil gitu, yang full kayak singa gitu biasanya. Terus kalau nama Rifanda yaitu demi kepengurusan administrasi aja sih. Dan preserve nama gua gitu. Baik. Oke, selamat sekali lagi, semoga anak lu jadi anak soleh. Oke, Ya. terima kasih. Terus gue mau nanya nih Ki, tentang jam kerja PNS. Nah kan lu di imigrasi tuh, di Iya. imigrasi dan lu di bandara kan. Iya. Gue sempat melihat si Raski ini update-annya kayak sampai malam gitu, kayak dia lagi masih ngejagain. Itu gimana sih? Jam kerja lu tuh seperti apa? Seminggu tuh libur berapa kali atau gimana sih? Ya, kalau untuk kami yang bekerja khususnya di bandara, memang jam kerjanya itu berbeda dari teman-teman rekan-rekan PNS yang kerjanya di kantor. Kalau di kantor itu kan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 Iya. gitu kan. Lima. Kalau kami yang di ya ada yang jam 5 ada yang 4. Kalau kami yang di bandara ini khususnya karena kami sistem shift, Ya. jadi tetap 8 jam, 8 tapi jam. 3 shift berarti ya? Iya, 3 shift, betul. 8-nya ada 3 shift. Kita shift pagi, shift sore, sama shift malam. Nah, karena jam kerja kami shift 2 hari kayak seperti itu, kita kerjanya 6 hari. Gitu loh. Nah, jadi kayak 2 hari shift pagi, 2 hari shift sore, 2 hari shift malam, lalu 2 hari libur. Oh, boleh dijelasin nggak apa shift pagi berapa jam berapa sampai jam berapa? 8 jam shift pagi jam 8 sampai jam 4, habis itu shift sore jam 4 sampai jam 12, shift malam jam 12 sampai jam 8 lagi gitu. Oh, oke. 8 jam seperti biasa. Dan mulai sama ya jam 8 ya, shift pagi yang dapat. Dan mungkin kalau bisa dibilang ini salah satu sukanya juga jam kita karena kita kerja di bandara, kita pasti pulangnya bisa dibilang tenggo gitu, karena di saat kita jam 4 udah mau pulang pasti kan ada yang menggantikan kita gitu. Oh ya suka duka kan? Dukanya apa Ki? Ada nggak duka? Oh, kalau dukanya doang sih Jadi mungkin- PNS gitu, jadi PNS imigrasi di bandara itu apakah ada duka? Kalau- Walaupun sukanya banyak banget. Yoi. Kayak tunjangan kinerja. Kalau- Tolong perusahaan yang dengar, penting nih tunjangan kinerja nih, penting. Iya. Tolong diadakan itu setiap bulan. Kalau suka dan dukanya sendiri sih mungkin ini sebenarnya bisa di-tweak ya macam-macam ya. Kalau di pribadi gue sendiri sukanya kan tadi ya kalian udah tahu. Kalau dukanya itu adalah mungkin karena gue harus mencoba berdamai dengan waktu dan jarak. Oke. Gue kerja di bandara, rumah gue di Kota Kasablanka. Oke. Bukan di Kota Kasablankanya sih, di apartemennya. Ya jadi Diulang lagi lo videonya. Jadi setiap dia bilang apa? ada video kecil gitu. mau jauh gitu kan dari bandara ke rumah gitu kan, cuman mau nggak mau harus dilakukan karena dengan istri juga gitu loh, kebutuhannya beda-beda. Nah karena jauh dan gua harus biasa berangkat, gua kayak lepas subuh gitu kayak jam 6 gitu, gua udah Macet lagi, cabut gitu kan ya. Terus kadang kalau misalnya shift malam kan gua harus jam 10 gitu gua udah cabut dari rumah gitu. Jadi paling
kayak dukanya itu pertama waktu, kadang lo susah untuk mengatur waktu dengan keluarga, susah mengatur waktu dengan teman-teman juga kalau misalnya mau main, karena kan beda-beda nih waktunya gitu. Di saat yang lain kerja dari jam 8 sampai jam 4, Sabtu Minggunya libur, nah terkadang gue Sabtu ada masuk pagi atau kadang masuk sore gitu kan. Nah jadi kayak beda waktunya. Apalagi kalau anak nanti udah mulai sekolah Ya, gitu ya. betul. Dulu lagi waktu tidurnya. Tapi kan saat anak sekolah dia jadi bos. Amin, insya Allah. Saya maunya libur 1 minggu. Siap, komandan. Siap komandan. Amin, insya Allah. Jadi terus kalau satu lagi ya jarak aja sih paling ya jauh dari kota ke bandara kayak gitu kan, paling lu mesti ngabisin waktu kayak sekitar, kalau macet banget ya bisa 1,5 jam di jalan gitu. Kalau lagi kemarin gara-gara lagi ada PSBB corona kayak gitu ya alhamdulillah cuman setengah jam nyampe gitu. Jadi pas pandemi ini ada apa dinamis kerja lu berubah? Iya, berubah nggak tuh Iya sedikit berubah sih, sedikit berubah. Jadi kayak pengurangan jam kerja? bukan mau jam kerja, pengurangan apa personel gitu. Oh gitu. Nah, Terus personelnya maksudnya kayak di WFH kan. WFH kan? Cuman pada saat di WFH kan pun karena kita kerjanya di bandara dan tidak ada pekerjaan yang kita bawa pulang ke rumah, WFH pun akhirnya kita cuma standby saja gitu. Standby di rumah, apabila memang dibutuhkan untuk dipanggil ya kita siap on call dipanggil buat ke bandara gitu. Terus gaji sama tunjangannya tetap sama atau berkurang? Tetap sih alhamdulillah sama. Wih, mantap tuh jadi PNS anaknya gitu tuh. WFH, work from heaven. Nah, kalau misalnya gue gitu kan, WFH sih ya ada kerjaan, ada meeting orang segala macam. Ini kayak Ya alhamdulillah sih Gaji masih sama. gaji Iya. sama begini. Jadi kemarin ini mungkin menurut gua salah satu sukanya juga ya. Ini kemarin waktu pas PSBB Jakarta lagi pandemi seperti ini, karena pengurangan personel otomatis pengurangan waktu jam kerja juga kan. Nah pada saat pengurangan waktu jam kerja ini alhamdulillah benar-benar bisa gua manfaatkan untuk spend time dengan keluarga lebih banyak. Berapa lama tuh kalau boleh tahu? Maksudnya WFH lu totalnya waktu saat PSBB? Ya lumayan lama sih waktu itu. Seminggu lebih ada? Ada lebih dari seminggu. Lebih dari seminggu ada. Jenderal Dirjen nih. Jenderal nih kayaknya. Belum masih jauh. Akan. Amin. insya Karena Allah. gue presidennya. Anda melawak ini ya. Kementerian nanti kan ini Bikin kementerian baru dong Pak. Bikin kementerian baru dong. Kemenpora presiden. Nanti kalau pas gue udah gini kan, gue lagi nyalon nanti keluar semua nih video ini keluar semua. Ya Firman siapa nih gue calon kuat jadi Kemenpora. Temen nih, udah ada nih dari dulu nih. Oke, anyway, terus berarti memang sesuai ekspektasi segala macam. Iya. Terus ada nggak pesan terakhir Ki buat orang-orang yang lagi berusaha nih mau masuk PNS gitu, atau yang maksudnya nggak usah PNS tapi lagi berusaha mencari kerja gitu? Lu ada pesan terakhir nggak? Ada boleh tetap menjadi diri sendiri, usahakan yang terbaik, jangan terlalu berpikiran tentang orang dalam. Kalau misalnya pun kalian sudah menjadi diri sendiri tanpa orang dalam pun kalian pasti bisa. Rasti quote of the day, pure masuk PNS. Oke, thank you udah datang Ki. Ya, Di sini kalau ada yang mau pertanyaan di Ya. PNS segala macam bisa di komen, nanti kita tanyain langsung ke ke Raskinya. Ya, Kita balas ya. Balas. Raski yang balas banget. Raski yang akunnya ke Raski. Thank you banget Ki waktunya hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi orang banyak Amin. yang mau jadi PNS. Lu bisa belajar banyak nih dari Bapak ini. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe di After All Production alias aka AWP. Kita akan terus podcastin orang-orang yang pastinya kaya lah. Kaya menginspirasi, sukses muda. Nah, tapi sayangnya udah nikah. Nanti single, ada yang single. Oke, thank you. Jangan kemana-mana dan tetap di kita. See ya. See ya. Subscribe di channel.